Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sudah katorik setelah selesai melaksanakan tugas wajib di Masjid Al-Hikmah. Alhamdulillah kita ketemu dengan Ustaz Sumantri. Ini calon pemimpin RW berapa? RW 1 02. Oh 02 beda ya. RW 02. Daerahnya mana? Wilayah mana? Ya wilayah Cimbau Gang Tijan. Oh. Nah, ini salah satu Ustaz Sumantri. Beliau DKM Mushola Al-Muhtadin. Nah, beliau kegiatannya selain itu apa? Terapi. Kalau yang mau terapi silakan. Nah, Sumantri. Bekam saja. Bekam tetap aja. Totok punggung. Terapi alpastu. Alpastu itu di apa? Kayak donor. Oh, donor darah. Pengeluaran darah. Itu permintaan. Jadi pada kesempatan ini saya Kapolri akan berbincang-bincang, ngobrol santai. Sumantri apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Minggu ya pemilihan ya. Hari Minggu insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan kepilih ya. Amin. Nah, itu jadi RW ya. Enggak juga RW juga. Jadi punya power. Memang harus punya power. Nah, bicara tentang kepemimpinan di RW ya. Itu Pak Menteri tertarik. Kenapa? Kita sih sebenarnya nggak mencalonkan ya. Saya nggak mencalonkan, cuman dari beberapa rekan-rekan mendorong saya untuk maju. Ya, alhamdulillah sampai sekarang pun saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun gitu untuk kegiatan pendaftaran, kegiatan pemasangan pamflet yang mereka semua berjalan dengan sendirinya mereka aja gitu. Jadi ya saya bilang begini sebelum pencalonan ya oke lah kalau misalnya begitu, tapi secara pribadi sebenarnya saya nggak terlalu minat gitu ya. Cuman mereka mendorong saya untuk maju ya saya niatkan Bismillah aja. Jadi kalaupun misalnya menang ya kita innalillahi, kalaupun misalnya kalah kita alhamdulillah aja gitu. Jadi Bismillah aja gitu. Aneh itu. Kalau menang innalillahi, kalau kalah alhamdulillah. Iya, soalnya kan apa tuh konsep filsafatnya? Iya, apa? konsep filsafatnya kan Umar begini, bin Khattab. Ustaz. Oh. Jadi ya boro-boro kita apa sih mengayomi umat gitu ya, segitu banyak satu RW kan gitu ya. Dan pada suatu saat pun nanti kita kalau ini kita kan diminta bertanggung dengan tanggung jawab kita itu kan. Nah, jadi ya saya berpikir ngurus keluarga sendiri aja kita ibaratnya belum mampu ya, apalagi dengan ngurus umat segini banyak ya kita niatkan udah Bismillah aja gitu. Kan kalau qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bikal khair innallaha ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi yang namanya kekuasaan mau RT mau RW bener mau bupati mau presiden ya secara ini dia nggak mungkin bisa kalau tanpa diberikan kekuasaan itu oleh Allah langsung. Kalau melihat dari Quran ya tu'til mulka man tasya, kekuasaan tadi diberikan kepada orang yang kehendaki. Jadi memang prinsip Ustaz Sumantri ini benar. Kalau menang innalillahi kembali kepada Allah. Kalau kalah ya alhamdulillah. Jadi, artinya nggak ada harapan. Iya. Dan Jadi ibaratnya menang atau kalah ya udah memang Allah yang itu aja gitu kita pasrahkan aja. seperti ayat tadi itu kan ayat buat nyalon lurah, gubernur itu wiridnya Walillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya. Itu wiridnya itu. Wirid buat jadi pemimpin menguasai daerah. Kalau orang ulama itu
izumantasa bacanya tu izumantasa kan dikehendaki kemuliaan itu dikehendaki oleh Allah. Kayak begitu kayak calon lurah, apalagi itu wali kota. Kalau datang kiai pasti dikasih wiridan itu seperti itu ya. Tapi ternyata Pak Ustadz Sumantri ini nggak terlalu berharap gitu. Biasanya orang nggak berharap dikasih itu. Kasih. Kan tadi kulillahumma malikal mulki mulki tu'til mulka man tasya. Mannya itu bukan dia mau, tapi yang dikehendaki oleh Allah. Ketika tidak ada ambisi, biasanya dipilih ya. Orang yang banyak ambisi kagak dipilih. Seperti kejadian di Indonesia, orang yang ambisi kalah mulu, baru menang Prabowo. Ya, mudah-mudahan nih perjalanan. Jadi pemimpin ketika itu menang, berarti kan kekuasaan itu dikasih ke siapa? Mantri. Artinya bahasa tadi ngurus keluarga aja belum tentu bisa, tapi kalau udah dikasih mantasa tadi, lilama mulikum mulka mantasa ya harus terima, ya kan? Konsekuensinya harus terima karena itu kepercayaan masyarakat. Karena bisa semacam kan nggak minta ya, nggak apa-apa, tapi dikasih kepercayaan berarti ya, masyarakat ada di hatinya itu ada rasa percaya Pak. Tapi kalau di menang ya harus terima. Kan kadang orang ngukur diri, gua nggak bisa nih, tahu-taunya, ya kan? Berapa banyak orang yang nggak kelihatan jadi pemimpin, ketika dia dapat ilmu baru jadi RW, ternyata dia dalami, akhirnya kepake seumur hidup. Ya, mudah-mudahan. Jadi menurut Pak Mantri untuk andai Pak Mantri dapat jadi RW, programnya apa tuh? Justru itu ya, karena kita kan memang apa sih, sebenarnya pertama tadi kita sebenarnya memang gak ada minat sama sekali gitu ya. Jadi secara program sih kita sih memang belum menyiapkan sesuatu yang apa ya, sifatnya kita apa sih, sesuatu yang muluk-muluk lah. Kita coba berjalan dengan apa adanya dulu lah, sambil kita apa belajar lah gitu ya, belajar dari mungkin sekarang kan banyak di YouTube ya, keberhasilan gitu ya, RW di tempat lain. Barangkali dengan itu kita coba belajar gitu, gimana kita bisa menerapkan di wilayah kita gitu. Kalau zaman dulu kan suatu pemerintahan nih yang punya kuasa, misalnya katakanlah presiden atau RW lah, si RW-nya itu bermajang Syafi'i misalnya, pokoknya orang harus Syafi'i semua. Dan kita juga nggak kemungkinan misalnya Ustadz Sumantri jadi RW bang ya, siapa tahu program utama sebulan sekali ya. Iya masyarakat gitu, artinya berbaur, itu pikiran umum, itu kan itu program juga, program religius. Artinya pikiran kita nggak seperti kayak habis sholat ya kumpul aja. Hal-hal yang religiusnya, itu namanya kita punya tambatan. Seorang pemimpin kan di mana-mana kayak zaman SBY aja dia punya cikir SBY, dia punya pengajian-pengajiannya. Itu salah satu program religius, sebulan sekali kami dakwah ajaran Abah pertama sebulan sekali kan bisa bang ya? Bisa. Di RW nanti juga harus baca banyak 3 kali ya kan. Mengenalkan karena suatu wiridan atau suatu mazhab atau suatu ajaran ketika si penguasanya bermazhab Wahabi baru di RW ada kekuasaan, itu kan RW bisa berwenang untuk religius. RW ini kita ngadain zikir, zikirnya berbeda sama yang di luar, di bawah santai gitu. Artinya
disitulah ada dakwah kita, mendakwakan ajaran guru kita gitu. Ketika nanti suatu saat nih, andai Pak Mantri kepilih jadi RW, gimana tuh? Saya menanya doang ya. Insya Allah coba nanti kita komunikasikan gitu ya dengan warga barangkali mereka bisa. Insya Allah sih keinginan mah ya banyak sih, seperti saya dulu pernah ngomong sama Pak Haji Marwan ya, bahwa kita itu pengen di musola itu selain punya pengajian yang rutin sudah ada, kita untuk pembinaan anak-anak muda gitu, anak-anak kecil, kita pengen bikin pesantren Sabtu Minggu. Sebenarnya itu sudah apa sih, sudah ada dalam pemikiran saya. Saya udah bicara sama Haji Marwan gimana caranya pada anak-anak muda yang biasa kita malam minggu ibaratnya nongkrong kan, coba kita tarik musola, kita regenerasi lah, kita coba tanamkan dari mulai apa, yang paling utama kan ilmu tauhidnya ya, tauhidnya, cara baca Qurannya, pendidikan fikih terutama sholatnya kan, itu sudah sempat saya ngomong sama teman-teman, tahajud bersama, ya tahajud bersama, duha bersama gitu kan. RW bisa ya? Insya Allah ke depannya Kalau andai kepilih jadi ya. Jadi memang walaupun baru hanya wacana gitu, mudah-mudahan sih ya realisasi bisa ya. terlaksana gitu, terrealisasi. rencana itu kalau nggak diwujudin belum nyata. Iya. Kayak kita taman kan, Nunggu. wujudin nyata oh. Nunggu setelah santunan yatim. Iya sampai nyata. Insya Allah. Sunatan masal. Santunan yatim selesai, terusnya acara masal. bukan itu pesantren Sabtu Minggu Oh, iya. untuk anak-anak SMP dan SMA. Oh. Sampai anak-anak SD. Insya Allah Marwan bisa. bisa itu organisasi. Ya. Jadi kan nanti andai nih Ustaz Sumantri kan jadi KM. Kan namanya punya wenang tuh yang musola ya. Iya. Apalagi ketua RW DPM. punya wenang juga. Iya. Hamba. RW kan mencapupnya Luas. RT kan. Iya. Tapi nggak usah malu-malu. Ini kita punya ajaran abah guru bagus nih. Bagaimana mengenalkan ke masyarakat. Zikir, sebutnya zikir ya. Zikir. Jadi memang semua itu perlu kekuasaan. Kayak di sini aja kalau nggak ada kekuasaan kita nggak boleh masuk kan. Nggak bisa. Karena ada Mas Bro. Bro, Mas Bro saya di sini. wasilahnya. Ya, saya ke musola pun nggak ada Bang Marwan, saya nggak bisa. Nah, semuanya ada link, ada kekuasaan. Ya. Karena kekuasaan itu yaitu kalau bahasa warga apa ya, pelajaran sipik apa dulu, kewarganegaraan. Karena kekuasaan itu bisa memaksa. Kan kekuasaan itu bisa memaksa. Sama kayak Allah kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Saya kekuasaan itu saya akan berikan kepada yang dikehendaki, siapa aja. Walaupun Pak Mantri bilang mau dia mana saya mau jadi ini gitu, tapi kan itu pandangan kita, orang lain. Ketika orang memandang berarti oh di situ ada jiwa kepemimpinan. Ini orang nih langsung jadi jiwa pemimpin, akhirnya dipilih. Terkencing Jadi kan. kata Ustaz Mantri modal aja kagak katanya. Ya mudah-mudahan. Jadi kalau itu dikasih amanah, terima. Insya Allah. Karena ada ayatnya surat Ali Imran ya. Biasanya buat wiridan kita ya di musola gitu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha. Dan kemuliaan pun diberikan kepada orang kehendaki. Harus oh dia mau ini. Ketika ada suara dari masyarakat kan berarti masyarakat itu kalau bahasa ini suara Tuhan. Iya. Jadi kalau pribadi kita sendiri gimana gue mau jadi pemimpin gitu. Tapi suara Tuhan itu ternyata dititipin di masyarakat. Nah, bagaimana nih Ustaz Mantri kita calonin gitu kan? Itu dari RT apa dari berapa RT? 4 RT. Jadi semua ada dukungan tuh. Ya. Setiap tahun RW pasti ada dukungan. Ada beberapa orang yang
Kalau saya nggak ini, dia akan mundur dari kepengurusannya. Oh gitu. Seperti itu Ada ancamannya. Kalau saya nggak naik, ya saya akan mundur dari kepengurusan itu. Nah, Ya, artinya dia itu masyarakat, bahasa tadi apa ya, suara rakyat suara Tuhan ya, ini namanya masyarakat beda. Oh siapa yang jadi RW, nah, itu beda. Kadang suara-suara Tuhan itu nggak ada di masyarakat. Wah ngapain kamu orang yang bisnis ya, mudah-mudahan saksi hari Jumat ini saksi saya jual ayam tadi udah bagus tuh filosofi sebuah kepemimpinan. Saya baru dengar juga. Kalau menang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kalah alhamdulillah. Segala semuanya milik Allah, kembali kepada Allah. Kalau andai kalah ya alhamdulillah. Jadi nggak kecewa ya. kecewa karena emang nggak ada ini sama sekali sih gitu ya. Kalau dari rekan-rekan semua nggak mendorong, kayaknya emang nggak niat gitu. Hukum nggak jalan kok. Oh, juga Itu bagus 4 RW apa 4 RT 4 RT. Ini banyak ada sana ya. Iya. Gang sana ya. Termasuk masjid Al-Haq Sebagian. sebagian. Nah, ini masjid dulu dia ada posisinya ada di tengah. Jadi ada ke Kedung Waringin sama di Kedung Jaya. Ya mudah-mudahan sukses nih. Amin. Tapi kalau udah jadi RW jangan sampai lupa pikirannya. Tambahan. Kita harus punya prinsip. Iya. Boleh kita jadi pemimpin, tapi ketika ada kewajiban kita utamanya dong ya. Seperti itu. Jadi boleh kita ngurusin orang, masyarakat banyak. Kita pun harus ada kewajiban kita, ada perjanjian. Iya. Utamanya. Iya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Alhamdulillah Ustaz. Mohon doanya. Mudah-mudahan saya diberikan kemampuan, kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas ya, baik yang berkenaan dengan tugas yang diberikan pemerintahan dan tugas kepada kemasyarakatan. Dan juga saya juga bisa berperilaku lebih baik gitu ya, karena memang kan jadi kalau kacau orang Sunda mah sering lengkahnya Ustaz. Kalau udah jadi pemimpin ya dari mereka kan, jadi kita apapun gerak gerik kita jadi model gitu kan, jadi nilai kalau misalnya kita jelek kita diomong gitu kan, ya ibaratnya kebaikan juga ya tetap aja ya, namanya kehidupan ada pro dan kontra ya. Kalau kita berbuat baik juga kadang-kadang mau diomong gitu ya, apalagi yang jelek gitu. Kita doa dengan barokah Abdurrahman Al-Fatihah. Bismillah. Iya. Ya karena berdoa. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal muhimat, Allahumma ya dafil baliyat, Allahumma ya rafi'a darajat, Allahumma ya rafi'a darajat, Allahumma ya rafi'a darajat, Allahumma ya rafi'a darajat, ya sabaru basumantri, Allahumma ya syafil amron, Allahumma ya mujibud da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Bi barakah karma Syekh Abdurrahman. Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.